kamu. Mana iya kembarannya itu ya. Nah, tampaknya turunin ke Florida yang ada di Sri Sambang. Nah ini tuh ya nggak tahu kakaknya nggak apa yang pertama itu si Bang Wirayuda. Bagus Loka, hari Ki Bagus Loka sama gurunya udah ketemu, adanya di Sumedang, dua. Nah, ini Pak Haji Didi. Makanya Pak Haji Didi kabar-kabar mau saya ajak silaturahmi ke Ki Bagus Loka. Di sana itu menurut firasat saya itu ada kujangnya Prabu Siliwangi, kuburannya Bagus Loka itu. Nutur ini semuanya haji semua. Ki Bagus Rami yang ada di Bilangan Sari, Ki Bagus Loka bukan di Bilangan Sari, sudah di bawah dua. Itu kan Bilangan Sari udah ketemu, cuman nggak saya tulis karena baru saat ini. Kan saya masih nunggu ini dari keturunan 3. Katanya sih Cilamaya, Cikalong, Karawang. Jauh. Makanya banyak orang yang datang ke sini Cikalong, Karawang. Jadi inilah silsilah tuh. Makanya kenapa banyak yang penjara ke sini. Para turunan Bunyat banyak. Terutama ada juga yang dari Tegal. Atau mungkin di sini nih. Mas bakal lo. Nah, tas saya buat rokok. Tas Pak. Jadi ini mah saya mengungkap sejarah Ki Bagus Sistem versi saya. Ya. Kalau misalnya ada versi lain untuk memperbaiki dari saya itu lebih baik. Bagus. Jadi saya itu bukan ada satu versi mengatakan ini benar ya enggak. Karena semuanya itu dari mulut ke mulut. Ya. Dulu ketika bapaknya Ki Bagus Sistem, Ki Bagus Demang Secayuda, Ya. yang ada di Cisambang, itu kakek moyangnya Ki Bagus Sidum dan Ki Bagus Waridah dari sana juga. Itu istrinya mau melahirkan. Nah, kalau orang dulu mah udah tahu bahwa ini akan lahir seorang laki-laki. Makanya sebelum lahir ada utusan dari Cirebon, Kesultanan. Jelas kalau lahir nanti laporan ke Cirebon. Pasti yang lahir laki-laki. Beritahu gitu aja, dia pulang lagi. Ada apa di balik itu? Makanya Ki Bagus Sidum, kakeknya itu pas lahir dibawa, belum punya nama sih, dibawa ke sini namanya Alas Sumber Jati, Subur Jati semua di sini. Sebelum berangkat bapak ayahnya Ki Bagus itu Ki Bagus Demang Secayuda, udah demang sih, pesan kepada kakaknya Ki Bagus itu kalau mau ngasih nama, kalau misalnya lebih baik dari buku
kakeknya mangga, tapi saya pengen namanya arsitek. Ya udah, bagus, jadi bawalah di hutan ini. Makanya sebagai samaran supaya jangan tahu anak-anak Ki Demang Secayuda, Ki Bagus Hidup menamakannya Ki Arimba. Bener, Bagus Arsitem itu namanya Ki Arimba. Arimba itu artinya hidupnya di Rimba. Supaya ada orang Cirebon kalau nanya Ki Bagus Arsitem nggak akan dijawab, adanya Ki Ari. Makanya di mana ini Ki Arsitem? Itu sejarah kenapa ada nama dua. Kalau ada yang menakan Ki Arimba itu bapaknya, tidak salah. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ki Arsitem anaknya Ki Bagus, tidak salah. Cuman versi saya tahu dari aslinya itu. Jadi diurus sama Ki Bagus Hidup, namanya itu juga dulu namanya perang gerilya. Jadi sampai besar Ki Bagus Hidup di sini, akhirnya mendirikan padepokan. Ya. Terus di sini juga tempatnya strategi perang. Bagus Arangin, Ki Bagus Arsitem, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Sidung, semuanya Jaya Indrapaya itu kalau mau bikin strategi perang di sini, namanya padepokan di sini. Tapi Ki Bagus Arsitem belum pernah ikut perang. Jadi dia malah kalau di negara mah tata negaranya, itu hanya menulis strateginya begini yang berangkat itu. Bagus Serit, Bagus Rangin, apalagi bagus, apalagi di perang, makanya ada yang dinamakan perang kedong-dong, ya orang itu juga. Ada perang Bantar Jati, itu orang, ada perang di Indramayu tuh. Tapi yang saya tahu di sini tuh padepokan ya. Karena Ki Bagus Arsitem juga diajak sama Ki Bagus Arsitem, Ki Bagus Rangin. Kita kalau jalannya sendiri nggak mampu, jadi Ki Bagus Rangin itu pamannya Ki Bagus Arsitem, itu di sini sih. Jadi Ki Bagus Arsitem ngomong sama Ki Bagus, Pak Bagus Rangin, paman Rayi, ngomongnya begitu, paman tapi keturunannya lebih rendah dari paman Rayi. Kalau Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Arsitem Raka Rayi. Raka turunan tua, Rayi orangnya muda. Ya orang dulu mah saling menghormati. Iya. Paman Rayi pripun? Ya Raka Rayi belum angkat aja gitu aja. Ketika itu di Indramayu dikuasai oleh VOC. Ya, turunan Wilalodra di penjara, serang oleh sini. Ya, serang oleh sini. Ketika di perbatasan nggak tahu mana orangnya pernah kesini, itu ada orang sakti turunnya Kanjeng Surya Negara, dibunuh, dipenggal kepalanya dibawa ke istana, jasadnya ditaruh di perbatasan Indramayu Cirebon. Kalau ini menyatu lagi insya Allah hidup. Jaraknya 41 hari. Bagus Rangin sama Bagus Arsitem itu nyamar ketahuan. Akhirnya nyamarnya itu paman jadi anjing, punah jadi meong. Jadi mama di luar, kalau ada apa-apa curiga menggonggong saja, saya yang nyusun kepalanya anaknya kan sudah di mana ini, kucing nyusun, akhirnya ketemu di dalam kotak. Kucing panletik ngangkat kotak mama piat, jadi keluar dari manu panggil baca keluar, jadi anjing buka kotak, digigil lah, ada kepalanya dibawa keluar. Apa tuh? Karena anjing larinya cepat, cat. Kucing yang mengawasi, ngeong. Orang curi. Ini kucing pengen makan aja.
akhirnya dibawa disatukan lagi. Makanya orang situ ucapan terima kasih. Itu udah sejarah yang tidak dibukukan. Ini juga yang ngomong bukan saya, keturunannya yang pernah ziarah ke sini, Pak Guru ini. Hanya saya sering di sini, insya Allah setahun sekali. Dengan silaturahmi, insya Allah ketemu banyak saudara. Itulah sejarah-sejarah. Dulu juga pernah di sini tuh pada Popan. Sejarah banyak sih. Di Bagusar itu punya murid namanya 7 orang murid. Ya, kalau sholat Jumat adanya di situ ada musola. Tapi Buyut Aris itu belum pernah sholat Jumat di sini. Iya, makanya 6 murid itu, ya kalau saya punya murid 6 murid, biarin aja lah urusan mama itu. Kalau sholat paku, mau sholat mau enggak, yang penting saya sholat Jumat. Ada murid yang nyeleneh. Saya juga punya murid, pasti ada yang nyeleneh. Hai, kamu katanya nggak sholat Jumat, nggak pengen ikutan sama mama. Ya udah, haji ambil air wudhu. Sejadah digelar belakangnya, pegang pundak Buyut. Ya. Sebelum Buyut ngomong buka mata, jangan dibuka. Yang namanya juga orangnya leneh ya. Berem bentak meren, itu mangkat itu. Kok nggak berangkat? Berem dibentak lah itu berangkat. Pas ketiga kali berem bentak, saya sendiri. Jadi dia sholat Jumat di sini. Ya, selesai sholat Jumat, dia pulang ke sini. Dari situ pintu, Buyut keluar. Duduk. Ini ente mencari ilmuwan. Ilmunya belum sampai ke sana. Jadi yang 6 tuh nanya, oh itu dari mana? Saya sholatnya di Makkah. Ini oleh-oleh. Saya ambil makan. Kurma. Itu zaman dulu. Nyari kurma di Makkah, mobil gak ada, yang dagang Jakarta berapa hari ditempuh daripada makan kurma. Yang 6 orang tanda tanya kurma Madinah atau berapa. Itulah. Jadi sebenarnya mah yang nggak tahu itu mah urusan Allah ya.